KPK menyampaikan dapat menangkap Harun Masiku selama sepekan. Publik pun happy, tapi ternyata bukan happy ending. Karena KPK segera meralat statementnya, mengatakan bahwa itu hanya statement yang merupakan harapan. Kalau bisa ya kita tangkap besok. Ya, saya kira statement itu membuka lagi ruang ya misteri, pintu ditutup lagi untuk kita mulai berspekulasi. Nah, kita akan bahas soal materi itu, misteri itu di bukan partai politik. Baik, teman-teman, kita akan lihat dulu buku kita. Hari ini bukan buku hukum ya, teman-teman. Kita bukunya soal buku sastra, yaitu super peribahasa ya, peribahasa. Nah, ini sebagai seorang pembicara publik, teman-teman, kita perlu belajar peribahasa, kemudian kita juga belajar tentang humor, dan kita bicara tentang pantun. Nah, kalau punya tiga kecakapan dalam peribahasa, pantun, dan humor, teman-teman tentu itu akan bisa membuat materi-materi yang sifatnya sangat teoritis itu menjadi lentur dan nyaman untuk direnyah, untuk dinikmati ya. Saya kira itu. Baik, apa peribahasa kita ini? Peribahasa kita ya, yang pertama, bakarlah air, bakarlah air, ambil abunya. Wih, apa bisa dibakar itu air ya? Padahal air itu kan memadamkan. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga peribahasa. Bakarlah air, ambil abunya. Mengharapkan sesuatu yang tak mungkin terjadi. Ah, betul. Jadi, tak mungkin ya bisa membakar air. Jadi, jangan mengharapkan sesuatu yang tak mungkin terjadi. Apakah dalam kasus penangkapan itu, statement itu seperti ini, bakarlah air, ambil abunya. Gitu ya. Sesuatu yang mungkin tidak mungkin terjadi atau bagaimana, yaitu urusan KPK. Baik, yang berikutnya, bangkai gajah tak dapat ditutup dengan nyiru. Nah, ini jadi gajah yang besar itu nggak bisa ditutup oleh nyiru ya, atau untuk orang tapis beras ya, tidak salah itu ya. Jadi suatu peristiwa besar tak akan dapat disembunyikan. Nah, artinya harusnya bahwa kasus Harun Masiku ini menjadi sebuah peristiwa besar sebenarnya, karena melibatkan partai yang besar ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentu tidak bisa ditutup-tutupi, tapi ajaibnya ya, yang namanya tongkat politik itu bisa menyihir barang yang begitu besar jadi kecil, dan barang yang kecil jadi besar ya. Itulah politik ya. Oke, kita kembali kepada persoalan ini ya, teman-teman. Kalau mau cari bukunya ya, ini buku apa saja banyak kok ya, di Google juga teman-teman bisa dapatkan. Nah, kita bicara tentang statement ya. Kalau saya analisis, kalau kita main detektif-detektifan, suatu hari nanti saya akan sampaikan ada satu buku tentang detektif ekonomi ya, bagaimana kita melihat bagaimana teori tentang pemberian harga, perilaku buyer, perilaku seller, produsen, konsumen, dan sebagainya. Di balik itu semua dijelajahi, ditelisiki oleh satu perspektif yang namanya detektif ekonomi ya. Menarik gitu, nanti lain waktu kita akan bincangkan. Nah, kali ini kita memosisikan diri kita menjadi seorang detektif politik ya, detektif korupsi, seperti itu. Nah, bagi saya melihat statement dari KPK ini, salah satu pimpinan KPK terkait dengan bisa menangkap Harun Masiku dalam 1 minggu ini, membuka ruang tafsir ya, dugaan bahwa buat saya sangat mungkin ya Harun Masiku itu sudah ada ya, sudah ada dalam genggaman mereka, bukan tertangkap kamera atau tertangkap sinyal dan sebagainya, tetapi memang ya dalam bahasanya sudah dikurung ya, sudah ditangkap sebenarnya ya. Karena di politik itu kan begitu ya, sesuatu yang sudah ditangkap bisa kemudian lepas, yang lepas bisa dimasukkan ya, seperti itu. Itu bergantung tentang bargaining positionnya. Ya, itulah kemarin kita bicara tentang perselingkuhan politik dengan hukum itu kan kencang sekali ya. Tapi sebagai masyarakat ini ya kita percayakan aja kan, kita dengan sistem pemilu kan mempercayakan pemerintah untuk mewakili kita, melihat sesuatu yang kita tidak lihat ya, mengerjakan apa yang tidak mampu kita kerjakan ya, membangun negosiasi ya, mengambil win-win solution
terkait dengan kelompok-kelompok penekan yang memang masing-masing memiliki power untuk tawar-menawar. Ya beda dengan kita masyarakat biasa ini, ya kita menerima ya, tetapi tentu tidak kehilangan suara untuk menyuarakan hak-hak keadilan bagi kita semua ya. Nah, mengapa saya katakan begitu? Karena begini ya, jadi kalau kita lihat dalam konteks teori korelasi, kita akan melihat bahwa statement itu berkaitan ya dengan bagaimana Hasto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini diperlakukan ya, bagaimana beliau diundang sebagai saksi, tetapi kemudian perlakuannya itu seperti beraroma tersangka ya, sehingga ini memunculkan spekulasi bahwa ada kecocokan antara statement itu dengan jenis perlakuan itu ya. Jadi KPK bisa saja kapanpun dia mau publikasikan. Ini persoalan penangkapan ini kan soal publikasi saja ya, karena banyak orang yang sudah ditangkap itu tidak dipublikasikan ya, sampai bahwa itu dibutuhkan untuk disebarluaskan ya, ketika mungkin sudah tidak ada deal-deal yang saling cocok satu dengan yang lain ya, karena memang mekanisme kerja politik dan hukum itu dalam persandingan mereka di kontes kekuasaan itu ya kira-kira begitulah ya, seperti itu. Jadi buat saya kalau ketika ada pembalikan statement bahwa itu hanya merupakan sebuah harapan, agak sulit publik kemudian mempercayai itu ya. Nah, kalaupun itu benar adanya, maka ya siap-siap saja menerima serbuan ya, serangan publik terkait dengan serangan distrust ya, ketidakpercayaan lagi pada pimpinan KPK, minimal kepada pemberi statement, sehingga jelas sekali dorongannya adalah silakan saja undur dari lembaga KPK. Itu pasti akan kencang disuarakan ya. Nah, ini menjadi satu menarik bahwa kita akan melihat drama ya, drama soal Harun Masiku, Hasto dan seterusnya ini berujung kepada apa? Apakah dalam konteks bargaining position, dalam konteks kontestasi politik kekuasaan menyangkut tentang Pilpres kemarin, menyangkut tentang pilkada ini, bahkan persoalan isu pergeseran ibu kota negara dan lain-lain, pembagian konsesi tambang, pengelolaan tambang, dan yang lain-lain. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya, karena kita bicara tentang sumber daya yang diperebutkan di negara kita itu gak main-main ya, sehingga itu butuh legitimasi, dan di balik legitimasi publik itu ada memang ketegangan-ketegangan politik ya, bargaining yang kalau tidak bisa diselesaikan secara deal, win-win solution, maka akan ada mekanisme zero zoom ya. Nah, zero zoom itu bisa berujung pada pemenjaraan kelompok-kelompok manapun atau pihak-pihak manapun ya, menghambat laju ya, katakanlah kegarangan lawan-lawan politik dalam rangka untuk menyerang atau melemahkan mereka. Ya, saya kira di titik ini saya mau mengatakan bahwa itu semua akan bergantung pada deal-deal politik di balik itu semua. Persoalan akan ditangkap atau tidak ditangkap itu persoalan apakah ada capaian-capaian deal-deal itu apakah baik bagi kita semua, bagi kelompok tertentu atau apapun ya. Kita sebagai rakyat biasa percaya pada pemerintah. Ya, silakan saja. Prinsipnya adalah Indonesia harus mendapatkan apa yang harus didapatkan dengan cara-cara tentu tidak mengabaikan etika berpolitik, bukan partai politik.